Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 164 sampai dengan 165. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Sifat-sifat dasar bangun datar. 1. Garis dan sudut. Tujuan, siswa memahami bentuk-bentuk dasar seperti garis dan sudut. Garis Q. Pada gambar di samping, tariklah beberapa garis yang melewati A. Kemudian, buatlah garis yang melalui A dan B. Oke, jadi ini perintahnya ada dua ya. Kita disuruh menarik garis yang melalui A. Nanti garisnya ada beberapa. Kayak gini aja nih, Dek. Di sini kan titik A-nya. Nah, kita tarik garis yang melalui A. 1, bisa kayak gitu. 2, ya. 3, bisa kayak gitu ya. Beberapa aja. Nah, 4. Misalnya Kak Sari bikinnya kayak gini ya, 4 garis. Kemudian perintah yang kedua, buatlah garis yang melalui A dan B. Ini titik A, ini titik B. Kalau disuruh membuat garis yang melalui titik A dan B, hanya ada satu macam. Jadi kayak gini aja. Titik A dihubungkan ke titik B. Tarik garis, dah selesai. Hanya ada satu garis aja. Nah, ini keterangannya. Jika kita menarik garis yang melewati A dan B, maka tidak ada garis lain yang juga melewati kedua titik A dan B. Namun, ada banyak garis yang melewati satu titik A. Benar ya? Yang melalui satu titik A tadi ada banyak garisnya. Tapi kalau yang melewati A dan B hanya ada satu garis. Dengan kata lain, hanya ada satu garis yang melalui dua titik A dan B. Tuh, Dek. Sebuah garis yang melalui dua titik A dan B disebut garis AB. Jadi ini tadi garis AB namanya. Udah ya? Nah, sekarang kita baca keterangan di bawahnya, terus kita kerjakan soal 1. Di sini, jika kita mengatakan garis, yang dimaksud adalah garis lurus yang diperpanjang tak terhingga ke kedua arah. Untuk garis AB, bagian garis mulai dari A sampai B disebut ruas garis atau segmen garis AB. Garis lurus yang diperpanjang ke arah B mulai dari titik A disebut sinar garis AB. Jadi ada 3 macam ya. Yang pertama, kalau gambarnya kayak gini ya, ada garis melalui titik A sampai titik B, tapi ini tidak terhingga. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini namanya adalah garis. Terus, tapi kalau mulainya harus dari A dan berhentinya di B, ini namanya segmen garis. Dia panjangnya hanya segini, tidak diperpanjang ke kiri maupun ke kanan. Ini namanya segmen garis. Nah, kalau sinar garis itu ada startnya misalnya di A, terus melalui B, tapi boleh diperpanjang lagi. Ini namanya sinar garis. Jadi ada 3 macam ya, ada garis saja, ada segmen garis, dan ada sinar garis. Itu bedanya. Nah, sekarang kita kerjakan soal 1 di bawah. Soal 1. Jika kita hubungkan 3 titik berbeda A, B, dan C pada gambar di samping kiri, bangun apa yang diperoleh? Ya udah, langsung kita hubungkan aja. A ke B, kemudian B ke C, C ke A. Nah, kira-kira bangun apa ini yang kita peroleh? Tentu saja bangun segitiga. Gitu doang. Nah, di bawah ini ada keterangan, kita menggunakan simbol kayak gini ya, segitiga, dan menulis segitiga ABC sebagai segitiga ABC. Ini simbol kayak gini dibaca segitiga ABC. Jadi kalau ada titik A, titik B, titik C dihubungkan kayak gini, ini namanya adalah segitiga ABC. Gitu maksudnya. Paham ya? Lanjut ke halaman 165. Ini dia di halaman 165, sudut.
Q. Berapakah besar satu sudut segitiga sama sisi? Berapa besar satu sudut segi 5 sama sisi diukur dalam derajat? Jadi ini ada dua pertanyaan juga ya. Yang pertama, segitiga sama sisi itu besar satu sudutnya berapa? Terus segi 5 sama sisi besar sudutnya berapa? Oke, untuk menjawabnya Kak Sari sudah buatkan gambar segitiga sama sisi dulu. Segitiga sama sisi itu ketiga sisinya panjangnya sama, Dek. Dan ketiga sudutnya besarnya juga sama. Terus kan kita tahu total sudut pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Jadi kalau yang ditanya hanya satu sudutnya, berarti anggaplah sudut yang ini aja, besarnya berapa dong? Ya 180 derajat dibagi 3. Per 3 itu artinya sama dengan dibagi 3 ya. Jadi 180 derajat dibagi 3 berapa dong? 60 derajat. Jadi besar satu sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Kesimpulannya bisa ya, bikin sendiri ya. Nah, sekarang untuk yang kedua. Berapa besar satu sudut segi 5 sama sisi? Diukur dalam derajat. Diukur dalam derajat itu nanti satuannya derajat, maksudnya gitu. Ya udah, Kak Sari bikin aja segi 5 sama sisi. Ini dia. Nah, kayak gini. Segi 5 sama sisi itu kelima sisinya panjangnya sama. Dan kelima sudutnya besarnya juga sama. Kayak gitu ciri-cirinya ya, Dek ya. Terus kalau kita mau menghitung satu sudutnya saja, caranya gini. Kita harus tahu dulu total sudut pada segi 5 sama sisi. Nah, cara mengetahuinya gini. Kita tarik garis dari titik ujung sini sampai ke ujung sini. Tarik garis kayak gini, tipis aja ya. Kalau perlu putus-putus aja. Oke, nah kalau Kak Sari tarik garis kayak gini, maka ini akan terbentuk sebuah segi berapa? Segitiga ya, segitiga yang pertama. Terus tarik garis lagi dari titik yang bawah sini ke atas sini. Oke, ditarik garis, putus-putus lagi aja, tipis aja, yang penting kita tahu. Nah, kalau ditarik garis begini, maka akan terbentuk ini juga sebuah segitiga. Segitiga yang kedua. Dan yang sebelah sini juga ada ya segitiga lagi. Segitiga yang ketiga. Jadi segi 5 kalau dibuat kayak gini akan membentuk 3 buah segitiga. 3 buah segitiga berarti total sudutnya berapa? Ya 3 kali 180 derajat. Kan tadi kita tahu segitiga itu total sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kalau ada 3 buah segitiganya, ya 3 kali 180 derajat. Berapa itu? 540 derajat. Ini total sudut pada sebuah segi 5. Nah, yang ditanya adalah salah satu sudutnya saja. Kan tadi Kak Sari udah bilang, kelima sudutnya ini besarnya sama loh, Dek. Kalau totalnya aja 540 derajat, berarti kalau hanya salah satu, berapa dong? Yang 540 derajatnya kita bagi aja dengan 5. Gitu. Berapa ini hasilnya? 108 derajat. Ini jawabannya ya. Jadi besar satu sudut segi 5 sama sisi adalah 108 derajat. Untuk kesimpulannya itu kalimat yang Kak Sari bacakan jadi itu tadi loh, Dek ya. Coba Kak Sari ulang untuk yang 60 derajat ini. Kesimpulannya gini. Jadi besar satu sudut segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Terus jadi lagi ya. Jadi besar satu sudut segi 5 sama sisi adalah berapa tadi? 108 derajat. Oke, Kak Sari anggap bisa lah kalau hanya bikin kesimpulan aja. Yang penting hitung-hitungannya kalian paham. Digambar seperti ini juga boleh ya, Dek ya. Kalau kamu bisa menggambarnya dengan baik, kemudian menulis kesimpulannya juga benar, maka nilaimu 100. Berarti oh, anak ini paham. Ngelihat YouTube-nya Kak Sari, anak ini jadi tambah pinter. Amin, kayak gitu ya. Oke. Nah, berarti soal Q sudah beres. Kita lanjut ke bawahnya. Untuk yang di bawahnya sini belum ada soalnya, tetapi bolehlah kita baca untuk tambah-tambah pengetahuan ya.
Sudut pada gambar berikut ini dibentuk dari dua sinar garis OA dan OB. Ini dia, OA dan OB. Sinar garis OA dan OB yang memanjang mulai dari O. Dalam hal ini, O disebut titik sudut. O ini sebagai titik sudut. OA dan OB disebut sisi sudut. Sebenarnya bukan sisi sudut ya, tapi kaki sudut yang ini. Jadi OA dan OB itu namanya adalah kaki sudut. Untuk menyatakan sudut, kita menggunakan simbol seperti ini dan ditulis sudut AOB. Dibaca sudut AOB ya, karena yang ditandainya yang di sini. Jadi sudut AOB. Kita menulis sudut AOB untuk menyatakan ukuran sudut. Misalnya, sudut AOB sama dengan 40 derajat. Jadi ini misalnya besarnya 40 derajat gitu. Catatan. Sudut AOB pada gambar di atas dapat ditulis sebagai sudut BOA. Jadi selain penamaannya adalah sudut AOB, boleh juga sudut BOA. Pokoknya urut dan O-nya ini harus di tengah-tengah. Dan dapat ditulis secara sederhana sebagai sudut O saja ya. Boleh sudut AOB, sudut BOA, atau sudut O saja gitu. Atau kita juga dapat menggunakan sembarang simbol, misalnya sudut A ini. Oke ya, hanya dibaca saja, dipahami. Nah, sekarang kita kerjakan soal 2 di bawahnya. Soal 2. Bagian yang diwarnai pada bangun di samping ini adalah sudut X dan sudut Y. Sudut X yang diwarnai yang ini, sudut Y itu yang di sini. Oke, nyatakanlah sudut X dan sudut Y menggunakan simbol dengan A, B, C, dan D berturut-turut. Oke, jadi ini kita harus menyatakan ya, nama sudut X ini menggunakan huruf A, B, C, D. Nanti juga sudut Y ini dikasih nama menggunakan simbol ABCD. Langsung aja, caranya gini deh. Untuk sudut X, itu nama lainnya ya adalah, kita lihat X itu kan posisinya di sini. Ini miliknya titik sudut apa? Titik sudut D. Berarti nanti D ini harus di tengah. Nah, D ini diapit oleh huruf apa? Huruf A dan B. Jadi sudut X ini nama sudut lainnya adalah sudut ADB ya. Gini deh, sudut ADB. Atau boleh juga bacanya dari sini, BDA. Sama juga ya, sudut BDA. Asalkan D-nya ini harus selalu di tengah. Karena X-nya itu miliknya D. Gitu. Udah selesai ini untuk sudut X. Nah, sekarang untuk sudut Y. Sudut Y kalau kita lihat itu miliknya huruf siapa? Huruf B. Nah, berarti sudut Y ini B-nya nanti harus di tengah. Diapit oleh huruf apa aja titik B ini? Diapit oleh huruf A dan C ya. Jadi A ke B ke C, itulah terbentuk sudut Y. Berarti kita namakan sudut A, B, C. Atau bisa juga dibalik, C, B, A, kayak gitu ya. Sudut C, B, A. Dah selesai. Itu untuk menjawab soal 2. Yes. Sekarang lanjut ke soal 3. Soal 3. Seperti pada gambar di samping ini, garis AB dan CD berpotongan di titik O. Garis AB yang ini, garis CD yang di sini, berpotongannya di titik O. Jika sudut AOC sama dengan 50 derajat, tentukan ukuran sudut berikut. 1. Sudut COB, 2. Sudut DOB. Nah, kita letakkan dulu sudut AOC sama dengan 50 derajat. Yang mana, Dek? Ini titik A ke O ke C. Berarti yang di sini. Ini sudutnya 50 derajat. Nah, yang ditanya nomor 1, sudut COB. C ke O ke B. Berarti yang di sini. Oke, ini besar sudutnya berapa? Ya, langsung kita hitung ya. Kalau kita lihat 50 derajat terus dilanjutkan ke sini, ini membentuk sebuah garis lurus, yaitu garis AB tadi.
Nah, sebuah garis lurus besar sudutnya adalah 180 derajat. Diingat-ingat ya, Dek ya. Garis lurus atau setengah lingkaran gini, besar sudutnya adalah 180 derajat. Di sini sudah ada 50 derajat, berarti sisanya yang ini berapa dong? Ya 180 dikurangi 50 aja, ketemulah 130 derajat. Jadi untuk menuliskannya, sudut COB itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOC, sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat. Sama dengan berapa? Sama dengan 130 derajat. Gitu ya. Terjawab ya, meskipun tulisannya kecil-kecil gini tapi masih bisa dibaca ya. Dengarkan juga penjelasannya Kak Sari. Nah, sekarang untuk yang kedua, sudut DOB. Mana ya sudut DOB? Ini dari titik D ke O ke B. Berarti yang ini. Nah, ini besar sudutnya berapa? Tadi diketahui sudut AOC 50 derajat. Nih, berarti sudut DOB juga sama, Dek. Sama-sama 50 derajat. Kenapa? Karena ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Kalau perlu dicatat, sudut yang saling bertolak belakang besarnya pasti sama. Jadi untuk menjawab soal yang kedua ini, sudut DOB, kita jawabnya gini, sudut DOB itu sama dengan sudut AOC. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 50 derajat juga. Dah selesai. Kayak gitu ya untuk menjawab soal 3. Nah, barangkali ada pertanyaan seputar ini tadi. Ini namanya sudut berpelurus ya. Terus nih yang kedua nih tadi namanya sudut yang bertolak belakang. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Atau kalau kalian yang punya guru les, guru privat atau ikut bimbel, bisa kamu tanyakan pada mereka ya, Dek ya. Nanti penjelasannya bisa lebih rinci. Kalau Kak Sari, kali ini fokusnya membantu mengerjakan soal 3, nomor 1 dan 2 gitu aja. Nanti diperdalam lagi materinya. Nah, tapi tenang aja, untuk yang nggak punya guru privat, nggak ikutan bimbel, itu nanti bisa belajar bareng lagi sama Kak Sari ya. Belajarnya di dalam grup, Dek. Chatnya ke sini di 081 456 10 9870. Nanti kita bisa tanya jawab soal di grup itu. Nah, grupnya Kak Sari ada 2 macam. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang nih terakhir kita baca dulu ya, ada sebaris kalimat ini. Pada soal 3, titik O adalah titik pertemuan dua garis dan disebut titik potong garis-garis tersebut. Oke lah, ini informasi aja. Titik O ini adalah titik potong garis-garis tersebut. Sudah ya, berarti udah selesai. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.